Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Turiskia, Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 23041030145, Fakultas Hukum dan Syariah. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Antoni SHM Home, yang dimana diberikan 5 soal. Oke. Soal yang pertama itu ada equality before the law. Nah, equality before the law ini adalah persamaan di muka hukum. Jadi setiap orang, baik itu penjabat, artis terkenal, kaya, itu semua sama di hadapan muka hukum. Nah, ini sudah diatur di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana bunyinya bahwasanya semua warga negara itu sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Contohnya, ada seorang menteri, dia melakukan tindak pidana, misalnya korupsi. Nah, ini dia harus diproses hukumnya seperti warga negara biasa. Jadi tidak ada perlakuan khusus hanya karena dia memiliki jabatan yang tinggi. Oke, lanjut. Presumption of innocence ini adalah asas praduga tak bersalah, yang dimana sudah diatur di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa seseorang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut, dan diadili itu wajib tidak dinyatakan bersalah terlebih dahulu sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah secara sah. Nah, ini contohnya seperti ada seseorang pencuri. Nah, dia ditangkap. Nah, dia ini tidak boleh disangka. Jadi dia ini tidak boleh dikatakan sebagai seorang pencuri terlebih dahulu sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia itu adalah pencuri. Oke, lanjut soal nomor 2, upaya hukum. Nah, upaya hukum ini adalah sarana yang diberikan oleh hukum kepada para pihak yang belum puas atau merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Nah, jadi upaya hukum ini buat apa sih dilakukan? Terkadang pengadilan itu salah dalam menilai bukti, menerapkan informasi, atau bisa jadi dalam kondisi tertentu belum bisa dipertimbangkan. Nah, agar tetap terjaga pengadilan ini, maka diberikan kesempatan untuk para pihak itu protes. Nah, upaya hukum itu ada 2, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini adalah diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Nah, terbagi menjadi 3 lagi nih upaya hukum biasa. Ada banding, kasasi, dan farzat. Banding ini adalah diajukan di pengadilan lebih tinggi, misalnya dari pengadilan negeri ke pengadilan lebih tinggi, pengadilan tinggi. Misalnya, seseorang divonis hukum 10 tahun penjara. Nah, dia ini tidak puas dengan putusan pengadilan, maka dia berhak mengajukan banding. Terus yang kedua ada kasasi. Kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung, dimana nanti dicek apakah hakim itu salah dalam menerapkan hukum. Terus yang ketiga itu ada farzat atau perlawanan, yang dimana terdakwa itu tidak bisa hadir di sidang tapi putusan tetap dijatuhkan, maka dia berhak melakukan perlawanan atau farzat. Nah, upaya hukum luar biasa nih yang kedua. Upaya hukum luar biasa itu ada upaya hukum yang diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, dia terbagi menjadi 2 lagi nih, ada PK sama grasi. Nah, PK ini adalah peninjauan kembali. Jadi putusannya itu sudah tetap, sudah vonis nih, tapi tiba-tiba ada misalnya dia ini sudah dituduh maling motor, si A ini dituduh maling motor, terus sudah dijatuhi hukuman tuh, ternyata ada CCTV yang menunjukkan bahwa dia itu tidak bersalah, maka dia berhak mengajukan PK. Yang kedua itu adalah grasi. Grasi ini bukan di pengadilan ya, tapi dia diajukan ke presiden, seperti untuk mengurangi hukuman itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3, penyelidikan dan penyidikan serta tindakan-tindakan yang menyertainya. Nah, penyelidikan itu sudah
pasal 1 angka 5 KUHP, yang dimana berbunyi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana yang dimana dapat atau tidaknya dikatakan tindak pidana yang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, terus tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan itu adalah mengumpulkan informasi dari masyarakat, datang ke TKP, membuat laporan, dan mewawancarai saksi. Nah, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan serta mengumpulkan bukti dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang, yang dimana guna membuat terang suatu tindak pidana dan dapat menemukan tersangkanya. Nah, hal-hal tindakan-tindakan yang biasa dilakukan itu adalah mencari barang bukti, menemukan tersangkanya, dan lain-lain. Soal nomor 4, perbedaan rule of law dan res stat. Nah, rule of law ini lebih menekankan bahwasanya tidak ada yang berada di atas hukum termasuk pemerintahan. Sedangkan res stat ini adalah menekankan bahwasanya negara itu harus bertindak berdasarkan hukum tertulis di dalam perlindungan hak warga negara. Lanjut soal nomor 5, penegakan hukum oleh hakim adalah proses di mana hakim menerapkan hukuman untuk menyelesaikan suatu perkara yang dimana sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang sudah diatur di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi kekuasaan kemerdekaan adalah penyelenggara untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kenapa hakim itu dilarang untuk menolak perkara? Ini sudah diatur di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimana pengadilan dilarang untuk menolak, untuk memeriksa, dilarang menolak memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, tapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.